Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Farel Geraldi dengan nomor NIM 11062200045 akan mempresentasikan tentang efisiensi energi. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Konservasi energi merupakan suatu hal yang penting. Sebagai manusia yang setiap hari memanfaatkan energi, tentu harus memahami tentang manajemen energi melalui konservasi energi dan peningkatan efisiensi energi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, definisi konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan padu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan pemanfaatannya. Efisiensi energi merupakan salah satu langkah dalam melaksanakan konservasi energi. Efisiensi energi adalah istilah umum yang mengacu pada penggunaan energi lebih sedikit untuk menghasilkan jumlah layanan atau output berguna yang sama. Di masyarakat umum, kadang kala efisiensi energi diartikan juga sebagai penghematan energi. Efisiensi energi didefinisikan sebagai semua metode, teknik, dan prinsip-prinsip yang memungkinkan untuk dapat menghasilkan penggunaan energi lebih efisien dan membantu penurunan permintaan energi secara global. Salah satu contoh dari efisiensi energi adalah menggunakan lampu hemat energi dan bukannya bola lampu pijar tradisional. Efisiensi energi juga menjadi topik energi yang sangat populer karena kebutuhan dunia energi terus bertambah. Dengan meningkatnya efisiensi energi global, berarti hanya sedikit energi untuk memenuhi permintaan energi global yang juga akan menurunkan harga energi. Ilmu pengetahuan terus mencari teknologi energi yang terbaru dan lebih efisien, terutama di sektor energi terbarukan. Rumusan masalah. Berdasar dari beberapa latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibahas. Yang pertama, apa pengertian efisiensi energi? Yang kedua, bagaimana penerapan efisiensi energi dalam kehidupan nyata? Yang ketiga, faktor-faktor yang berpengaruh dalam ketidakefisiensi suatu energi. Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, memaparkan pengertian dan unsur-unsur efisiensi energi. Yang kedua, menjelaskan bagaimana penerapan dari efisiensi energi di kehidupan nyata. Menjabarkan hal-hal yang menjadi faktor ketidakefisiensian suatu energi. Lalu pembahasan efisiensi energi. Sering timbul pertanyaan terkait efisiensi. Berapa banyak peningkatan efisiensi energi akan memberikan kontribusi terhadap pengurangan penggunaan energi global? Jawaban menurut International Energy Agency, meningkatnya efisiensi energi pada bangunan, proses industri, dan transportasi dapat mengurangi sepertiga kebutuhan energi dunia pada tahun 2050. Tentu, tentu saja, hal ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca yang berbahaya, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dengan arti lain, peningkatan efisiensi sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan manusia secara global. Meningkatkan efisiensi energi juga dapat meningkatkan keamanan energi dan kemandirian energi karena bisa mengurangi impor bahan bakar asing bagi banyak negara di dunia, dan juga memperlambat laju penipisan cadangan sumber daya energi dalam negeri. Efisiensi energi harus diimplementasikan pada tingkat multidimensi agar mendapatkan efek terbaik. Ini berarti bahwa kita harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi energi sebaik mungkin di semua sektor, seperti rumah kita, kantor, kendaraan, dan industri. Efisiensi energi juga merupakan salah satu prasyarat utama untuk perkembangan ekonomi dunia. Skenario terbaiknya adalah ledakan pertumbuhan ekonomi yang besar tanpa diikuti konsumsi energi yang luar biasa besar pula. Dalam dekade terakhir, dunia telah meningkatkan efisiensi energi meskipun disayangi dengan pertumbuhan konsumsi energi luar biasa di negara kekuatan baru, China dan India. Setiap orang dari kita dapat melakukan sesuatu untuk meningkatkan efisiensi energi. Tidak hanya dengan menggunakan lampu hemat energi dan bola lampu pijar tradisional, tetapi juga dengan membeli peralatan modern yang hemat energi lainnya untuk mengganti yang lama. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga merupakan salah satu langkah yang paling efisien untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap dampak perubahan iklim.
hal-hal yang mengharuskan kita untuk melakukan efisiensi energi. Yang pertama, cadangan energi fosil terbatas. Efisiensi energi membantu mengurangi penggunaan energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi yang selama ini peranannya sangat dominan. Energi fosil, yang merupakan jenis energi tidak terbarukan, suatu saat akan habis jika terus dieksploitasi. Dengan menghemat penggunaan energi fosil, pemerintah dapat menyimpan sebagai cadangan dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional. Lalu yang kedua, mengurangi kerusakan lingkungan hidup. Efisiensi energi merupakan solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kerusakan lingkungan hidup. Saat ini, sebagian besar energi yang digunakan di Indonesia berasal dari pembakaran energi fosil yang menyebabkan polusi gas rumah kaca dan mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, mengurangi subsidi pemerintah untuk energi fosil. Saat ini subsidi pemerintah untuk energi fosil mencapai 8,96 triliun rupiah di tahun 2009. Jika kita berhasil menggunakan energi secara efisien, maka subsidi pemerintah untuk energi fosil dapat dikurangi dan dialokasikan untuk upaya konservasi energi lainnya seperti investasi, pengembangan sumber energi terbarukan, dan pengembangan teknologi efisien energi. Yang keempat, memberikan keuntungan bagi pengguna energi. Menggunakan energi secara efisien berdampak langsung pada pengurangan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna energi. Industri barang dan jasa menjadi lebih produktif dan efektif jika biaya pemakaian energi dapat ditekan. Pada sektor rumah tangga, energi juga mengurangi biaya pemakaian listrik suatu rumah tangga. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk hal-hal lain seperti biaya keperluan sehari-hari, uang bulanan, sekolah, serta biaya kesehatan. Faktor yang berperan dalam inefisiensi. Faktor yang berperan ketidakefisienan adalah loss yang menyebabkan energi hilang dari yang tersedia. Oleh karena itu, mustahil dalam sebuah proses penyaluran atau pemakaian energi dapat 100% efisien. Karena pada proses akan terjadi losses tergantung bagaimana proses energi itu berlangsung. Bentuk terjadinya losses berbeda-beda berdasarkan jenis energi yang digunakan. Di antaranya adalah energi mekanik, energi cairan, energi panas, dan energi listrik. Tipe dari inovasi menunjukkan bahwa energi menggunakan proses. Total energi yang hilang pada sebuah proses secara umum akumulasi dari energi yang hilang dalam beberapa mekanisme. Tingkat losses tergantung pada di mana kita menentukan batas dari sistem. Menerapkan sistem manajemen energi dengan meningkatkan efisiensi. Pada gambar yang saya tampilkan, menjelaskan prinsip manajemen energi. Salah satu contoh suatu pabrik yang diasumsikan sebagai industri besar terintegrasi dan batas sistem karena itu diubah dan ditetapkan yang mencakup penggunaan bahan bakar utama. Nah, pada gambar yang ini dapat kita melihat perbedaan yang cukup jelas antara sistem yang telah diubah agar dapat menghemat energi. Maka untuk operasi yang sebenarnya, beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum sistem ini akan dilakukan adalah: yang pertama, apakah hal ini benar-benar dapat menghemat energi? Yang kedua, berapakah biaya yang dibutuhkan? Lalu, apakah waktunya dapat sesuai dengan sistemnya? Kesimpulannya, efisiensi merupakan salah satu langkah dalam melaksanakan konservasi energi. Efisiensi energi adalah istilah umum yang mengacu pada penggunaan energi lebih sedikit untuk menghasilkan jumlah layanan atau output berguna yang sama. Di masyarakat, umum kadang kala efisiensi energi diartikan juga sebagai penghematan energi. Efisiensi energi didefinisikan sebagai semua metode, teknik, dan prinsip-prinsip yang memungkinkan untuk hasilkan penggunaan energi lebih efisien dan membantu penurunan permintaan energi secara global. Salah satu contoh dari efisiensi energi adalah menggunakan lampu hemat energi dan bukannya bola lampu pijar tradisional. Meningkatkan efisiensi dalam manajemen energi untuk industri sebenarnya banyak peluang yang akan diidentifikasi. Adanya identifikasi dalam manajemen energi menjadi berharga bagi suatu industri. Namun begitu, harus mempertimbangkan langkah-langkah yang mengarah ke produksi. Dalam proses manajemen energi, beberapa kerugian termodinamika secara bisa diperbaiki. Namun ada tantangan yang akan ditemui dalam pengelolaan energi.
Seorang manajer energi harus bisa mengidentifikasi apa yang ia dapat lakukan, mencari tahu bagaimana melakukannya, dan kemudian mendapatkan manajemen yang bisa disetujui untuk melakukan kebijakan efisiensi energi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.